selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang kabar yang bisa dibilang kurang baik dan membuat hati kita itu menjadi terenyuh, apalagi kita sebagai peternak ya, di dunia peternakan nangis, bersedih ya, apapun itu istilahnya ya. Jadi hari ini ada satu anak kambing lagi yang mati, meninggal dunia hari ini. Padahal sebelumnya itu tidak ada gejala apapun yang menunjukkan kalau kambing ini itu sakit yang gimana gitu. Memang terakhir itu terkena diare, tapi udah coba diobati, dan kemarin juga udah baik kan. Tapi malam ini si anak kambing ini tiba-tiba tergeletak lemas di dalam kandang itu. Lalu aku pindahkan ke sini dan aku coba untuk kasih pertolongan, kasih penanganan, tapi ternyata memang si anak kambing ini tidak bisa diselamatkan. Nah, aku sendiri masih meraba, belum tahu pastinya seperti apa penyebab kematian anak kambing ini. Entah itu dari mencret atau dari yang lainnya. Aku bener-bener nggak tahu apa penyebab kematian si anak kambing ini sendiri. Jadi aku mau sedikit cerita tentang anakan kambing yang tadi mati itu ya. Jadi anakan kambing itu ini adalah anakan dari induk kambing yang ini, yang berwarna putih ini nih. Dan ini adalah kambing milik ibu mertua aku. Nah, jadi untuk induk kambing ini punya anak itu dua. Yang satu ini yang warna coklat, dan yang satu lagi yang mati tadi. Nah, pas lahir itu semuanya normal seperti biasa, nggak ada kendala, nggak ada masalah apapun. Nah, tapi ketika menyusui ke indukannya itu, si anakan kambing yang mati tadi itu selalu kalah sama yang ini. Yang ini tuh selalu istilahnya mendapatkan ASI-nya sangat cukup gitu ya. Jadi dari badannya pun udah kelihatan sangat besar, beda dengan yang mati tadi. Itu badannya memang lebih kecil waktu masih baru-baru sekitar 1 minggu 2 minggu sampai sebulanan itu. Badan si anak kambing yang mati itu lebih kecil dari kambing yang ini nih, anakan kambing yang ini, si kakaknya itu. Nah, tapi setelah si anakan kambing itu sudah mulai terbiasa makan rumput, itu makannya itu normal, seperti biasa. Makannya juga banyak, dan tidak ada gejala sedikit pun yang menunjukkan kalau si kambing itu mengalami kekurangan, entah itu dari nutrisi atau apapun. Aku secara orang awam aku tidak menemukan itu gitu, karena normal gitu. Hanya saja memang untuk ukuran badannya itu sedikit lebih kecil dari anakan kambing yang ini. Nah, mungkin dari situ awal mulanya. Nah, seiring berjalannya waktu, sekitar kurang lebih 3 harian kemarin
itu si anakan kambing yang mati itu terkena diare atau mencret. Nah, setelah terkena diare itu sama ibu itu udah ditangani juga, sudah diobati juga, dan kemarin juga alhamdulillah itu sudah baikan gitu. Untuk kotorannya juga sudah normal dan istilahnya sudah mulai pulih itu. Dan ketika digembala pun juga udah seperti biasa, makan juga masih normal seperti biasa. Tadi sore sekitar jam setengah 7 malam itu tiba-tiba si anakan kambing yang meninggal itu berbunyi di sini di kandang ini. Posisinya kurang lebih di sini nih, di area sini berbunyi dan sudah tergeletak di bawah, lemas, tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berbunyi kayak biasa gitu, kayak anak kambing kalau kesakitan itu seperti itu. Nah, pas ditengok sini, lalu sama ibu aku, sama ibu mertua maksud aku, itu dibawa keluar, dipindahkan ke sana. Nah, pindahkan ke situ. Tujuannya untuk dikasih pengenangan supaya bisa diselamatkan, supaya bisa diobati. Nah, tapi memang lagi dan lagi ini sebuah kerugian, kecolongan juga bagi aku di peternak, hingga si anakan kambing itu tidak tertolong dan kemudian mati. Jadi total untuk anak kambing yang sudah mati di sini itu ada 2 ekor. Yang pertama itu anakan kambing yang ini nih, yang sebelumnya kalau yang ini tuh terkena tetanus. Kalau itu memang, kalau itu karena kurang pengalaman. Nah, tapi setelah belajar dari situ, aku coba untuk memperbaiki. Setiap kali ada anakan kambing yang baru lahir, pasti aku rawat betul dari usia 0 sampai kurang lebih seminggu. Itu benar-benar intensif untuk tali pusarnya maupun buat kotorannya itu selalu bersihkan secara rutin gitu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang sebelumnya. Nah, tapi sekarang kejadian ya itu kasusnya itu beda dari yang sebelumnya. Jadi aku juga masih bingung, masih belum tahu apa penyebab kematian sebetulnya dari anakan kambing itu. Soalnya itu matinya itu secara tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda sakit yang cukup parah gitu dari sebelumnya gitu. Dan sekarang kondisinya sudah meninggal, jadi sudah tidak tertolong. Dan ini juga jadi sebuah kehilangan besar bagi aku, bagi peternak. Harus terjadi lagi kehilangan di hewan ternak kambing. Ya memang ini ada kalau kita memelihara entah itu apapun, pasti resiko itu memang ada. Cuman menurut aku sih itu bisa diantisipasi sebelumnya. Mungkin entah itu dari mungkin karena sebelumnya kalah dari minum ASI, mungkin imunnya jadi kurang bagus atau kurang tebal ya gitu. Mungkin ini bisa jadi warning juga buat sobat semua, apalagi yang punya kambing, yang punya anak lebih dari 1, mungkin harus diperhatikan betul ketika menyusui ke induknya, supaya untuk si anakan kambing itu mendapatkan ASI eksklusif itu yang cukup ketika memasuki usia 0 sampai ya kurang lebih 1 bulanan lah. Imunnya itu cukup bagus gitu, untuk bertahan dari serangan penyakit, begitu sobat.
Mungkin yang terakhir dari aku, ya aku sadar betul kalau di dunia ternak itu memang kapan aja bisa terjadi gitu. Ada hewan kita yang kita pelihara itu bisa kapan aja ada yang mati, tapi tetap aja terasa cukup menyakitkan, cukup menyesalkan gitu ketika ada satu nyawa yang hilang gitu, harus mati di dalam kandang. Itu cukup menyakitkan dan itu cukup menyesalkan karena memang kita menunggunya itu waktunya itu cukup lama, apalagi sudah sebesar ini tinggal membesarkan aja gitu. Dia udah cukup besar ini termasuknya untuk ukuran yang segini gitu. Tinggal menunggu besar lagi tinggal dibesarkan aja. Ibarat kata ini tinggal membesarkan aja gitu, nanti udah jadi dewasa, tinggal menunggu dewasa gitu. Ya, tapi memang itu harus terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Mungkin itu sudah menjadi takdirnya begitu. Nah, oke sobat, jika ada sobat juga yang mengalami hal yang serupa, boleh share di kolom komentar supaya aku juga bisa belajar lagi. Memang jadi peternak itu ya tidak ada henti-hentinya untuk belajar dan terus belajar supaya kita bisa menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan ini, khususnya di peternakan kambing. Jadi ya itu kadang-kadang ada saja yang terjadi gitu, hal-hal yang di luar dugaan gitu. Nah oke sobat, sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi, semoga dapat memberikan referensi kepada sobat semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang channel ini. Dan oke sobat, cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.